Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Wah, ternyata pada pagi hari ini sudah sangat semangat sekali ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya Siti Sopa ya. Sehat ya, semuanya sudah pada sehat. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Apalagi sekarang sudah mulai tatap muka ya, karena ternyata virus corona itu masih ada di sekitar kita ya. Nah, sudah siap belajar pada pagi hari ini? Sudah siap ya. Kalau sudah siap, alangkah lebih baiknya jika pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Agi, pimpin doa Agi. Teman-teman semua, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kegiatan belajar mengajar pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, terima kasih Agi sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, biar tambah semangat lagi pada pagi hari ini, kita menyanyikan dulu lagu Halo Halo Bandung ya. Karena selain kita tambah semangat, tentunya lebih mencintai Bandung sebagai kelahiran kita dan Indonesia sebagai negara kita. Silakan Nan. Yuk semuanya berdiri. Mari bung rebut kembali. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, terima kasih Diana. Silahkan duduk kembali ya. Nah, sekarang kita cek kehadiran dulu ya. Agi, Hadir. Desi, Hadir. Diana, Hadir. oke, Ina, Iqbal, Hadir. hadir. Jason, ada Zezinda, Hadir. hadir. Lulu, Hadir. hadir. Nadia, Hadir. hadir. Nisa, Hadir. Salmi, Hadir. Siva, Hadir. Siti Soba, Hadir. Yuni, Hadir. sama Yunita. Ya, ternyata pada pagi hari ini sudah hadir semua ya. Nah, sekarang Ibu punya satu permainan. Judulnya yaitu Di Mana Saya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah nanti kalian berhitung kelipatan 3. Siapa yang mendapatkan angka kelipatan 3, dia tidak boleh menyebut angka tersebut, tetapi menggantinya dengan kata hore. Ya. Nah, bagi yang nanti salah menyebutkan angka tersebut, Ibu punya kotak atau mystery box. Ya, di sini terdapat gambar flora dan fauna yang nantinya akan kalian tempelkan di peta yang sudah ada di depan. Ya, mengerti? Mengerti. Mengerti. Oke, kalau sudah mengerti kita coba dari Agi. Silakan Agi. 1, 2. Sore. 4, 5, 6. Berarti silahkan maju ke depan ya. Berhak untuk mengambil mystery box. Silahkan ambil. Nah, gambar apakah itu deh? Bunga rafflesia. Kira-kira di mana nih bunga rafflesia? Ayo
Ya. Gambar apa sih? Badak. Badak. Kira-kira kalau badak bentuk kelas 1 itu ada di mana sih? Nah, ada di Banten. Betul tidak? Betul. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sampai berapa? 8. Harusnya 8 tapi malah korek. Yang lanjut. 9. Harusnya? Oke, maju. Ya. Ini Yun kita ya, kurang konsentrasi. Oh, silakan Yun. Oh, tidak boleh milih Yun. Tidak. Ya, silakan ambil satu. Itu tentang apa Yun? Komodo. Kira-kira komodo ada di mana Yun? NTT. NTT. Ya. Nah, betul? Betul. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai 9. Harusnya sore. Lanjut, Neng. 10. 11. Sore. 13. 14. Sore. 16. 16. Kita kembali lagi ya, berarti ke lagi. 17. Sore. Salah. Oke, harusnya berapa? Benar nggak? Oke, lanjut Yun. Oke, Yun. Berapa Yun? 19. 19. 20. Sore. 22. Oke, maju. Neng, silakan boleh mengambil. Ya, gimana kita buatan apa? Apa itu? Burung cendrawasih. Di mana nih cendrawasih? Oke, silakan. Di Oke, ada di Papua, betul tidak? Betul, ya. Nah, sudah permainannya lanjut? Lanjutkan? Lanjutkan. Oke, terakhir ya. Tadi seharusnya 20? 22. Harusnya 22. 24. 24 benar nggak? Tadi sudah maju, sekarang maju lagi. Oke, silakan. Ya, gambar apa sih? Orang hutan. Di mana orang hutan? Kalimantan Barat. Kalimantan. Yakin di situ? Benar tidak di situ? Betul ya, itu di Kalimantan. Tapi terlalu ujung harusnya agak ke bawah ya, agak ke bawah. Nanti kalau misalnya terlalu ujung nanti masuknya ke Malaysia ya. Nah, gambar-gambar inilah ini kan terkait dengan materi minggu lalu ternyata, yaitu materi tentang apa nih? Tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ya, itu tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, lalu apa manfaatnya bila kita mempelajari tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia? Ada yang tahu? Oke, silakan Siti Sopa. Agar keberagaman flora dan fauna di Indonesia tetap berlangsung dan terjaga kelestariannya, Bu. Oke, jadi kita mempelajari konservasi ini salah satunya agar keberagaman flora dan fauna di Indonesia tetap berlangsung. Sehingga anak cucu kita nanti masih bisa menyaksikan keindahan burung cendrawasih, keindahan bunga rafflesia, dan selain itu juga bisa merasakan manfaat dari keberadaan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Melalui kegiatan diskusi pada pagi hari ini, Ibu harapkan kalian mampu
menelaah flora dan fauna yang terancam punah di Indonesia, kemudian mendiagnosis atau memprediksi faktor apa yang menyebabkan kerusakan flora dan fauna di Indonesia, menentukan upaya konservasi flora fauna yang ada di Indonesia, dan yang terakhir adalah kalian mampu membuat infografis tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia dilengkapi dengan peta. Ya, sebelum kita melakukan diskusi, Ibu akan menampilkan dulu sebuah tayangan video. Nanti kalian amati masalah apa sih yang ada di dalam video tersebut. Seekor orangutan masuk ke permukiman warga di Bengawan Kutai Timur, Kalimantan Timur. Diduga habitat orangutan rusak akibat pertambangan dan perkebunan. Dalam video yang direkam warga, terlihat seekor orangutan dewasa melintas di jalan dan masuk ke tengah permukiman warga di Jalan Simpang Perdau, Desa Spaksu Selatan, Bengawan Kutai Timur, Kalimantan Timur. Menurut petugas PKSJ Kalimantan Timur, orangutan berjenis kelamin jantan dan diperkirakan berusia 15 hingga 20 tahun. PKSJ Kaltim sudah berkoordinasi dengan Koramil Bengawan sebagai pelapor dan tim WSU siap untuk melakukan penanganan lebih lanjut, baik penghalauan, penggiringan maupun jika nantinya diperlukan upaya penyelamatan terhadap keberadaan orangutan tersebut di pemukiman warga. Diduga orangutan lapar, pasokan makanannya menipis akibat pertambangan dan perkebunan. Musim buah di perkebunan warga menarik orangutan masuk ke permukiman. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Aso Andi Marbeng TV One mengabarkan. Nah, berdasarkan video tadi, menurut kalian kira-kira apa masalah yang terjadi? Oke, siapa yang bisa? Silakan Bapak. Orangutan masuk ke pemukiman. Orangutan tadi masuk ke pemukiman warga. Kenapa orangutan itu masuk ke pemukiman warga? Siapa yang bisa? Silakan. Mungkin habitatnya terganggu, Bu, soalnya sekarang kan banyak aktivitas kendaraan. Sehingga tempat tinggalnya rusak dan masuk ke rumah warga. Oke, mungkin habitatnya terganggu. Ya, tadi dikatakan bahwa habitatnya terganggu akibat adanya pertambangan dan juga perkebunan. Jadi adanya alih fungsi lahan. Ya. Kemudian apa lagi? Ada yang mau menambahkan? Silakan. Menurut saya mungkin mereka kelaparan, jadi nyari makan ke pemukiman warga. Ya, mungkin kelaparan sehingga mencari makanan ke pemukiman warga. Karena kan orang hutan itu biasanya makanannya apa? Buah-buahan ya. Dan ketika hutannya rusak, tidak ada buah-buahan, maka orang hutan itu akan
bagian barat. Nah, kemudian kelompok TUM ya, ini berarti Indonesia bagian tengah, dan kelompok JRENG adalah Indonesia bagian timur. Nah, apa saja sih yang harus kalian diskusikan? Yang pertama adalah tentang flora dan fauna yang terancam punah. Terdiri dari faktornya apa, upaya konservasinya bagaimana, dan lokasinya di mana. Ya. Nah, kemudian nanti tuliskan hasil diskusi kalian di dalam LKPD. Kemudian masukkan ke dalam infografis yang dilengkapi dengan peta. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari infografis tersebut. Ya, sekarang silakan kalian buka GCR. Di situ sudah ada bahan ajar dan juga LKPD yang harus kalian kerjakan pada pagi hari ini. Ya, silakan. Nah, sekarang duduknya sudah mulai rapi ya, sudah mulai terlihat berbeda dari kelompok tim, TUM, sama JRENG. Selanjutnya silakan kalian berdiskusi. Nah, bagaimana kelompok 1 sudah dibagi-bagi tugasnya? Sudah. Apakah ada kendala? Gimana? Pencarian data mengenai infografis. Oke, kalian mengambil flora atau fauna? Flora. Tentang apa? Bunga rafflesia. Oke, bagus ya. Nanti kalian boleh mengambil datanya bisa dari jurnal. Yang terbaru. Ya, yang terbaru di situ biasanya ada data tentang peningkatan atau penurunan jumlah dari populasi rafflesia tersebut. Ada yang lain? Sudah? Oke, nanti lanjutkan, siapkan juga untuk melakukan presentasi ya. Semuanya harus termasuk dalam infografis. Bagaimana petanya? Sedang mulai. Oh, sedang dalam. Kalian berarti Indonesia bagaimana? Bagian barat. Ya, bagus petanya, silakan lanjutkan. Nah, bagaimana kelompok 2? Sudah dibagi tugasnya? Sudah. Ada kendala? Ada apa? Gimana kendalanya? Infografis. Infografis itu kalau paling mudah bisa pakai aplikasi Canva ya, tapi kalian juga bisa memakai aplikasi yang memang menurut kalian mudah. Ya, silakan. Kemudian ada yang lain? Peta sudah sampai mana? Wah, cantik sekali ya, petanya warna pink dan biru. Ya, oke. Silakan lanjutkan ya kelompok 2 kalau tidak ada kendala lain. Bagaimana kelompok 3? Ada kendala? Apa ini? Tinggal buat infografis. Petanya ada sampai mana? Wah, petanya sangat bagus ya. Ada warna hijau sama oranye. Kemudian sudah menemukan data-datanya? Dari mana data-datanya? Dari Google. Coba cari di Google Scholar ya. Itu ada jurnal, artikel, biar nanti data-datanya lebih valid. Ya, tidak hanya sekedar perkiraan. Ya, silakan cari di Google Scholar. Ya, sudah mulai bagus itu infografisnya. Silakan lanjutkan ya kelompok 3. Kalau ada kendala nanti bisa ditanyakan. Pencarian data. Kalian mengambil flora atau fauna? Flora. Tentang apa? Bunga rafflesia. Oke, bagus ya. Nanti kalian boleh mengambil datanya bisa dari jurnal. Yang terbaru. Ya, yang terbaru biasanya ada data tentang peningkatan
melakukan Ini masih ya, baru. semuanya harus termasuk dalam infografis. Bagaimana petanya? Sudah mulai, sudah dalam. Kalian berarti nanti bagaimana? Bagian mana? Ya, bagus katanya, silahkan lanjutkan. Kemudian Sudah mencoba menangkan diri. bagaimana kelompok 3? Ada kendala? Apa lagi? Aku sih intinya tambahin aja. Tambahin sih. Ya udah kamu cari Itu kamu gimana? Terus kan? Coba yang pintar cari di jurnal tentang upaya ya upaya konservasi, terus cari tentang faktor penyebabnya. Oke, lewat nanti infografis. Oke. terus kalau misalkan nyari tentang data teknologinya, jadi nanti sudah selesai kalau dibuat Nah, bagaimana? Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, kalau sudah, berarti sekarang silahkan kalian melakukan presentasi, ya. Kelompok mana dulu nih yang mau melakukan presentasi? Kelompok 1. Oke, silahkan. Siapa yang akan mewakili? Alwi sama Jazinda. Zazinda sama Agi, silahkan maju. Ya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang salah satu flora yang sudah kami pilih, yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi merupakan salah satu jenis bunga yang terbesar yang ada di dunia. Rafflesia arnoldi ini merupakan salah satu jenis flora yang mulai langka di Indonesia. Rafflesia ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1818 di hutan hujan tropis Bengkulu, tepatnya berada di Pulau Sumatera. Terdapat 25 jenis Rafflesia arnoldi yang ada di dunia dan 14 diantaranya berada di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab dari kelangkaan Rafflesia arnoldi. Faktor yang pertama yaitu penurunan wilayah habitatnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti penebangan liar, pembakaran hutan dan lain sebagainya. Dan faktor yang kedua yaitu Rafflesia arnoldi ini penyerbukannya jarang terjadi. Hal itu menyebabkan bunga Rafflesia arnoldi ini sulit untuk dilestarikan. Selanjutnya ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga pelestarian dari bunga Rafflesia arnoldi ini. Yang pertama dengan menjaga habitat asli dari Rafflesia arnoldi, yaitu dengan menjaga hutan, terutama hutan hujan tropis. Selanjutnya dengan pelestarian secara in situ atau pelestarian alami yang dilakukan langsung pada habitat asli
asli Rafflesia arnoldi. Selanjutnya melarang keras perburuan ataupun pengerusakan Rafflesia arnoldi. Dan yang terakhir yaitu penegakan kembali peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dari bunga Rafflesia arnoldi itu sendiri. Untuk sekarang mungkin ada yang mau bertanya. Apakah bunga rafflesia ini memberi manfaat bagi manusia? Mungkin salah satu dari kelompok satu akan menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menjawab. Jadi bunga rafflesia ini umumnya bermanfaat untuk ada zat glukomannan yang bisa menjadi zat pengolah. Terus jelly-jellynya juga bisa kaya zat dan bisa menjadi suplemen untuk diet kolesterol, gula darah dan lain-lain, dan juga sebagai apa ya, kayak menjaga berat badan gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Ya boleh. Apakah bunga rafflesia arnoldi ini hanya tumbuh di daerah Bengkulu aja? Silakan, ada yang menjawab? Bisa menjawab lagi. Jadi kan tadi udah dikatakan gitu ya bahwa rafflesia arnoldi itu nggak cuma ada di Indonesia, tapi di dunia. Nah, tapi di dunianya itu hanya akan tersebar di daerah Asia dan 14 jenis. Ada 14 jenis yang terdapat di Indonesia. Itu tidak aja ada 56% jenis rafflesia arnoldi itu tumbuh di Indonesia, dan misalnya di Asia itu sendiri. Tapi bukan dengan tropis. Terima kasih yang sudah mau bertanya dan menjawab. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 1 sudah baik sekali ya dalam menampilkan infografisnya, sangat bagus. Kemudian semua yang harus ada di LKPD itu sudah ada, dari mulai faktor, upaya konservasi, sama juga peta lokasinya ya. Udah bagus sekali lah untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya silahkan kelompok mana? Kelompok 2. Silahkan perwakilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang fauna yang ada di Indonesia bagian tengah. Fauna yang akan dijelaskan oleh kami adalah komodo yang akan dijelaskan oleh Sri Sopan. Nah, di sini ada sebuah infografis, terus ada lokasinya. Jadi komodo itu berlokasi di
Mungkin sudah cukup jelas. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau mau ditambahkan? Ingin menambahkan perubahan iklim juga tidak hanya mengancam kepunahan komodo dan juga spesies yang lain yang tidak mampu untuk beradaptasi dengan itu akan mengalami kepunahan. Baik, apakah ada yang ingin ditambahkan atau mau ditanyakan kembali? Izin bertanya, Oke. apakah komodo bisa dikonservasi secara ex situ? Ada yang menjawab dulu? Enggak, ya udah. Sama tadi jawabnya. Jawabannya bisa aja, tapi harus dalam karakteristik wilayah yang sama seperti kalau komodo. Jika tidak, maka hal tersebut justru akan menjadi akhir dari komodo tersebut kayak gitu. Mungkin cukup jelas. Baik, jelas, terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok 2 ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Terima kasih udah ya semuanya. Terima kasih. Oke, bagus sekali untuk kelompok 2 ya. Infografisnya sangat lengkap dan sangat menarik ya. Sangat cantik sekali. Mereka mengambil tema tentang komodo. Nah, selanjutnya silakan kelompok terakhir, kelompok 3. Siapa yang akan mewakili? Yuni sama Diana. Oke, silakan Yuni sama Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan salah satu fauna yang berada di Indonesia bagian timur, yaitu cendrawasih yang akan dibawakan oleh rekan saya. Nah, di sini ada burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini merupakan burung yang menjadi maskot di Papua. Biasanya disebut sebagai bird of paradise atau burung surga. Nah, warna dari burung cendrawasih juga yaitu kombinasi antara warna coklat, kuning, dan juga putih. Nah, burung ini terlihat sangat cantik, ditambah yaitu dengan tumbuhnya bulu panjang berwarna putih yang berada di ekornya. Nah, keadaan dari burung cendrawasih ini juga yaitu tak kalah terancam punah. Nah, karena adanya perdagangan atau pemburuan liar serta kawasan yang kerusakannya habitat dari burung cendrawasih ini. Nah, terus bulunya juga diperdagangkan serta dijadikan hiasan topi wanita di Eropa. Tapi saat ini burung cendrawasih ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Nah, di sini juga ada faktor penyebab dari kepunahannya burung cendrawasih, yaitu yang pertama adanya pemburuan dan penangkapan yang liar. Nah, jadi dengan adanya pemburuan dan penangkapan yang liar ini menjadi salah satu penyebab dari kepunahannya burung cendrawasih. Yang kedua, ada kerusakan habitat. Yang ketiga, yaitu jual beli burung cendrawasih secara ilegal. Lalu upaya yang selanjutnya ada juga yaitu dijadikannya bulu sebagai hiasan. Nah, yang telah saya jelaskan sebelumnya. Lalu yang terakhir yaitu perkembangbiakan dari burung cendrawasih yang sangat lambat. Nah, jadi akibat dari adanya pemburuan liar dan juga perkembangbiakan dari burung cendrawasih yang sangat lambat, inilah yang menjadi faktor penyebab dari kepunahannya burung tersebut. Lalu upaya apa sih yang harus kita lakukan atau upaya konservasi apa? Yang pertama yaitu melestarikan habitat burung cendrawasih. Lalu yang kedua yaitu menindak pelaku penangkapan burung cendrawasih. Yang ketiga yaitu melakukan penangkaran burung cendrawasih. Mungkin dari kami hanya itu presentasinya. Boleh jika ada yang mau bertanya. Apa akibatnya kalau burung cendrawasih itu ya punah? Mungkin akan saya menjawab. Apabila burung cendrawasih punah, maka keberagaman satwa Indonesia yang sekaligus kekayaan alam Indonesia akan berkurang. Izin menambahkan lagi, jika burung cendrawasih punah, ini juga berdampak ya ke keturunan anak keturunan kita
mungkin anak saudara kita tuh nggak bisa ngelihat keindahan Gunung Cendrawasih itu secara langsung. Jadi mereka cuma bisa ngelihat Gunung Cendrawasih itu lewat gambar-gambar kayak di internet atau di lainnya. Ya udah, cukup ada sebelum penutupan ada yang ingin bertanya terlebih dahulu. Bertanya lagi. Cukup. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau dipertimbangkan saya. Wassalamualaikum. Ya, jadi kelompok 1, 2, 3 semuanya sudah menyelesaikan presentasi dengan baik. Namun ada beberapa hal yang ingin Ibu luruskan gitu ya terkait dengan presentasi kalian. Yang pertama tadi terkait dengan persebaran Rafflesia arnoldi. Ya, betul, Rafflesia arnoldi itu banyak ditemukan di daerah tropis. Kalau di Indonesia sendiri memang banyak ditemukan di daerah Sumatera, termasuk Bengkulu tadi. Sebenarnya di daerah-daerah lain juga ada, yaitu di daerah hutan tropis Asia. Ya, kemudian tadi kelompok komodo itu global warming berpengaruh terhadap kepunahan, betul. Misalnya seperti ini, ketika ada satu pulau, kemudian terjadi global warming, maka akan menyebabkan es di kutub mencair yang menyebabkan daerah-daerah terutama di daerah Khatulistiwa mengalami kenaikan muka air laut. Bayangkan kalau ini misalnya pulau kecil, kemudian ada air laut kenaikan, maka berarti pulaunya jadi seperti ini. Hanya tinggal sedikit saja. Ya. Nah, kalau semakin sempit, maka pergerakan dari komodo itu sendiri akan semakin sempit. Ya, dan menyebabkan hampir kepunahan dari komodo itu sendiri. Ya, jadi itu dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian sudah sangat luar biasa, sudah mampu memberikan solusi untuk upaya konservasi dari flora fauna yang terancam punah tadi. Ya. Untuk selanjutnya, ya, kita akan melakukan kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Jadi Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati terkaya di dunia, baik berupa flora maupun fauna. Akan tetapi ada beberapa spesies yang hampir terancam punah. Nah, faktor penyebabnya yang tadi video yang dari awal itu habitatnya yang hilang, perubahan iklim dan pemburuan liar. Nah, selanjutnya ada lagi yang mau menyimpulkan? Izin menambahkan. Oke, silakan Ki. Untuk melindungi flora dan fauna dari kepunahan, perlu diadakannya upaya konservasi seperti memberhentikan penebangan liar, pembakaran hutan, terus membentuk Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Marga Satwa. Ya, terima kasih Nadia dan juga Agi sudah memberikan kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini. Jadi betul sekali ya bahwa di Indonesia ini, Indonesia yang kaya akan keragaman flora dan fauna itu sebagian besar atau beberapa di antaranya itu hampir punah. Maka kita sebagai generasi muda perlu melakukan upaya konservasi agar kepunahan flora dan fauna tersebut tidak terjadi ya, sehingga nanti kita masih bisa menikmati keindahan flora dan fauna tersebut. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian jawab pertanyaan nomor 1. Wow, kata orang mengerti, sangat mengerti. Oke, silakan. Sangat mengerti. Oke, silakan. 10, 6, 2 orang lagi. Tahu dah ya? Jadi ternyata 10 orang sangat mengerti, 6 orang mengerti. Ini tidak ada yang tidak mengerti, semuanya mengerti? Oke, sangat luar biasa. Selanjutnya nomor 2. Oh, sudah ada yang isi. Oke, silakan lanjut ke nomor 2. Wah, ada yang menyeramkan, ada yang sedih. Ya, silakan nomor 2. Menyeramkan, sedih, gembira dan sangat luar biasa. Ya, ternyata hari ini perasaannya ada yang sangat gembira,
kemudian gembira, sedih, dan menyeramkan. Kenapa nih kira-kira menyeramkan? Deg-degan, oke, berarti nomor 4 deg-degan ya. Nah, untuk refleksinya sudah selesai ya. Dan untuk selanjutnya Ibu ingatkan, untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang pemanfaatan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi pembelajaran ya pada pagi hari ini. Silakan kalian masuk ke link berikut ya, link evaluasi. Ini sebenarnya sudah ada di GCR ya. Coba silakan buka sekarang. Kemudian kerjakan ya. Bagaimana, sudah? Sudah. Kalau sudah nanti akan Ibu akan Ibu nilai, kemudian silahkan kalian lihat nilainya di GCR ya. Nah, anak-anakku, jika sebelumnya kita awali dengan doa, maka sebelum mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini kita akhiri dengan doa. Ya, silahkan Abi.